Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifatri Indah dengan NIM 23042290. Di sini saya akan mempresentasikan dan juga menjelaskan tentang pertemuan ketujuh, yaitu dampak perkembangan paradigma administrasi publik terhadap praktik etika dan akuntabilitas publik. Sebelum saya menjelaskan tentang itu, yang pertama sekali saya akan menjelaskan tentang apa itu administrasi publik. Administrasi publik adalah proses pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan publik oleh pemerintah dan lembaga-lembaga yang berfungsi untuk melayani masyarakat. Administrasi publik mencangkup berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam hal ini, administrasi publik berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien. Yang berikutnya, pentingnya etika dan akuntabilitas dalam sektor publik. Etika memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang merupakan salah satu elemen kunci dalam pemerintah yang efektif dan efisien. Etika memberikan kerangka kerja yang penting untuk perilaku dan keputusan yang harus diambil oleh pegawai negeri yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas yang diterima oleh masyarakat. Masuk ke paradigma. Apa itu paradigma? Paradigma adalah cara pandang yang mencangkup seperangkat nilai, prinsip, metode, serta pendekatan dalam menyelesaikan masalah yang diyakini dan diikuti oleh masyarakat pada periode tertentu. Thomas Kuhn dalam Keban 2014. Berikutnya, paradigma administrasi publik merupakan sudut pandang atau kerangka kerja yang dipakai dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan paradigma. Seiring berjalannya waktu, paradigma ini mengalami perubahan dari All Public Administration (OPA) yang berpusat pada efisiensi, efektivitas, dan netralitas dalam pemerintahan ke New Public Management (NPM) dengan fokus pada desentralisasi, persaingan, dan akuntabilitas publik. Kemudian muncul New Public Service atau NPS yang menitik beratkan pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat sebagai sasaran utama. Selanjutnya, Good Governance atau GG yang menekankan pada pentingnya kolaborasi antara pemerintah sektor swasta dan masyarakat sipil dalam menciptakan kondisi pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta transparan, yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan. Terakhir, yaitu Sound Government atau SG yang memiliki fokus lebih luas, yaitu penyelenggaraan pemerintah yang tidak hanya efektif secara internal tetapi juga mampu beradaptasi dan bersaing dalam kancah global. Seiring dengan pergeseran fokus pemerintah dari otoritas ke demokrasi, administrasi publik juga ikut berubah. Jika sebelumnya hanya kumpulan teori, kini administrasi publik menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada pemecah masalah nyata yang dihadapi masyarakat. Anwaruddin A. 2018. Perkembangan paradigma tersebut mencerminkan bagaimana kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang telah berubah dari sebelumnya berpegang pada pendekatan klasik, sekarang berubah ke paradigma baru yang lebih inklusif, responsif, adil, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Meski saat ini paradigma perubahan, namun dalam praktek pemerintah masih berjalan di tempat, yakni pada paradigma All Public Administration. Hal ini dapat dilihat dalam praktek pemerintah seperti birokrasi yang enggan berubah dan cenderung mempertahankan status quo. Keputusan umumnya mengalir dari atas ke bawah dan sedikit ruang inisiatif bawahan. Ketataan pada prosedur dan aturan seringkali lebih penting daripada hasil atau keputusan masyarakat, dan pelayanan publik masih dianggap sebagai dominan tunggal pemerintah.
alih-alih sebagai upaya kolaboratif dengan sektor lain. Berkaitan dengan hal di atas, kajian menjadi penting agar pemangku kepentingan dapat mengelola sumber daya publik secara efektif, efisien, adil, transparan, dan responsif dalam melayani masyarakat. Bagaimana aturan dan prinsip-prinsip dari paradigma administrasi publik memberikan pilihan-pilihan dalam pengambilan keputusan yang ditunjukkan untuk kepentingan publik, dan bagaimana paradigma administrasi negara atau publik dapat berkontribusi. Administrasi negara atau publik memegang peran penting dalam mewujudkan kebijakan dan pelayanan publik. Berikutnya, dampak dari paradigma. Yang pertama adalah meningkatkan responsivitas dan daya tanggap organisasi publik dalam merespon kebutuhan dan keluhan penggunaan layanan, didukung oleh struktur organisasi yang lebih fleksibel dan desentralisasi. Yang kedua, peningkatan konsistensi dan keandalan layanan melalui manajemen profesional, pengukuran kinerja yang lebih baik, serta kompetisi dan profesionalisme staf yang lebih tinggi. Yang ketiga, adanya orientasi yang kuat pada penggunaan layanan, mendorong organisasi publik untuk lebih proaktif memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keempat, penyederhanaan proses dan prosedur layanan sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan bagi pengguna. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan, dapat saya simpulkan, yaitu paradigma post new public management membawa perubahan penting dalam praktik etika dan akuntabilitas publik dengan menekankan kolaborasi, partisipasi masyarakat, dan menciptakan nilai publik. Etika tidak hanya soal kepatuhan terhadap aturan, tetapi menjadi tanggung jawab moral yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Akuntabilitas pun meluas, tidak hanya vertikal kepada atasan, tetapi juga horizontal kepada masyarakat dan media, dengan dukungan transparansi dan teknologi. Meski menawarkan pendekatan yang lebih responsif, penerapan pos NPM tetap menghadapi tantangan koordinasi, integritas, dan kapasitas aparatur. Oleh karena itu, keberhasilan paradigma ini membutuhkan reformasi kelembagaan, penguatan budaya etis, dan sistem akuntabilitas yang partisipatif. Baiklah, itu yang dapat saya jelaskan dan mempresentasikan. Jika ada kurang atau salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.